Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Sehat semua? Alhamdulillah. Meski kondisi COVID-19 benar-benar pulih, kita masih tetap menjaga semangat belajar kita, terus menjaga kesehatan kita dengan berolahraga dan mematuhi protokol kesehatan, serta senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga COVID-19 segera berlalu dari bumi pertiwi. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak-anak sekalian yang saya banggakan, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sekalian yang saya banggakan, mari kita simak bersama materi tata cara sujud. Apa sih yang dimaksud dengan sujud? Coba renungkan. Sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah sajalah manusia itu boleh bersujud. Adapun kepada sama manusia, kita diperintahkan untuk saling menghormati. Pada saat kita sujud, maka dahi, telapak tangan, kaki, dan lutut semua menempel ke tanah. Inilah posisi paling ideal sebagai bentuk kepasrahan, ketundukan, dan kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan kita bahas dalam uraian berikut ini adalah sujud-sujud yang dilakukan di luar rukun sholat tersebut. Macam-macam sujud yang dimaksud meliputi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Lantas, kenapa sih manusia harus melakukan sujud? Coba perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Sujud adalah bentuk kesadaran kita sebagai makhluk yang rendah di hadapannya. Ternyata, sujud memiliki banyak manfaat. Di dalam otak manusia terdapat urat saraf yang tidak dialiri oleh darah. Darah tidak akan memasuki urat saraf di dalam otak, melainkan ketika seseorang tersebut sujud dalam sholat. Ini artinya darah akan memasuki bagian urat tersebut mengikut kadar waktu sholat yang diwajibkan oleh Islam. Nah, kenapa Allah ciptakan dahi pada kedudukan tinggi di kepala sedangkan ketika sujud, ia menyentuh permukaan bumi? Karena setinggi apapun kau pergi, setinggi apapun jabatanmu, kau tetap akan kembali ke tanah. Hendaklah kamu memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap kali kamu bersujud kepadanya, Allah akan angkat derajatmu dan menghapuskan kesalahanmu. Sekarang kita akan memasuki materi sujud syukur. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Perhatikan gambar berikut ini.
Gambar pertama menunjukkan bahwa ada anak-anak soleh yang mendapat juara atau piala. Selanjutnya, ada orang yang mendapatkan hadiah. Gambar berikutnya, ada seorang nenek-nenek yang terhindar dari bencana. Kemudian, ada sebagian masyarakat yang terhindar dari gempa. Sebagai bentuk rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Hukumnya adalah sunnah. Hal ini didasarkan pada hadis dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Muhammad SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar yang suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana tata cara melaksanakan sujud syukur? Perhatikan gambar di bawah ini. Tata cara melakukan sujud syukur, yang pertama adalah berniat melakukan sujud syukur. Niatnya adalah nawaitu sujud syukri sunatan lillahi ta'ala, yang artinya saya niat melakukan sujud syukur sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya setelah niat adalah takbir, kemudian sujud dan membaca zikir. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Selanjutnya duduk daripada sujud, kemudian diakhiri dengan salam. Lantas, apa saja sih hikmah dari sujud syukur? Mari kita perhatikan Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan kami tambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Nah, jadi hikmah dari sujud syukur adalah yang pertama, terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Yang kedua, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Lalu, apa sih sebab-sebabnya kita harus melaksanakan sujud sahwi? Yang pertama, lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti lupa melakukan ruku, iktidal, atau sujud. Yang kedua, lupa atau ragu jumlah rakaat sholat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan kunut. Yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Dan yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Nah, dengan alasan-alasan tersebut atau sebab-sebab tersebut, kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi.
Lalu, apa sih dasar hukum dari pelaksanaan sujud sahwi? Hukumnya adalah sunnah. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Dari Abu Sa'id, Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Terus, bagaimana hikmah melaksanakan sujud sahwi? Yang pertama, manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Yang kedua, mengajarkan kepada kita untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain. Lantas, bagaimana tata cara sujud sahwi? Sujud sahwi dilaksanakan sebelum salam apabila orang yang sedang sholat lupa akan bilangan sholat yang sedang dikerjakan, atau lupa tidak melakukan tahiyat awal dan kita baru ingat sebelum salam. Yang pertama, setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud dengan membaca Subhana man la yanamu wa la yashu, yang artinya Maha suci Allah yang tidak tidur dan lupa. Yang kedua, bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Dan yang ketiga, kemudian duduk sebentar, lalu takbir, dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud yang pertama. Yang keempat, sujud kembali, kemudian salam. Nah, sujud yang selanjutnya adalah sujud tilawah. Apa sih sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Dalam ayat-ayat sajadah biasanya ditandai dengan gambar berikut ini. Tanda ini adalah tanda ayat sajadah. Ayat sajadah adalah ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran yang bila dibaca disunahkan bagi yang membaca dan mendengarkannya untuk melakukan sujud tilawah. Ada 15 tempat di dalam Al-Quran yang mengandung ayat-ayat sajdah. Di mana saja itu? Yang pertama dalam surat Al-A'raf ayat 206. Yang kedua dalam surat Al-Ra'd ayat 15. Yang ketiga dalam surat An-Nahl ayat 49. Yang keempat dalam surat Al-Isra ayat 109. Yang kelima dalam surat Al-Hajj ayat 18. Yang keenam dalam surat Maryam ayat 58. Yang ketujuh dalam surat Al-Hajj ayat 77. Yang kedelapan dalam surat Al-Furqan ayat 60. Yang kesembilan dalam surat An-Naml ayat 25. Yang kesepuluh dalam surat Al-Sajdah ayat 15. Yang ke-11 dalam surat Shad ayat 24. Yang ke-12 dalam surat Fusilat ayat 38. Yang ke-13 dalam surat An-Najm ayat 62. Yang ke-14 dalam surat Al-Insyiqaq ayat 21. Dan yang terakhir dalam surat Al-Alaq ayat 19. Dasar hukum dari sujud tilawah adalah hadis riwayat Tirmidzi, yang artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajdah, beliau takbir, lalu sujud. Maka kami sujud bersama-sama beliau.
Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun syarat sujud tilawah, yang pertama suci dari hadas dan najis. Yang kedua menghadap kiblat, dan yang ketiga menutup aurat. Adapun rukun sujud tilawah, yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir, yang keempat duduk setelah sujud dengan tumakninah tanpa membaca tasyahud, dan yang kelima adalah salam. Lalu bagaimana tata cara sujud tilawah? Ada 2 hal dalam sujud tilawah. Yang pertama, di luar sholat. Tata caranya yaitu berdiri menghadap kiblat, kemudian berniat melakukan sujud tilawah. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, sujud 1 kali. Yang kelima, pada saat sujud membaca doa. Sajjada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Selanjutnya yang keenam, duduk sejenak. Kemudian yang ketujuh, diakhiri dengan salam. Adapun sujud tilawah di dalam sholat, tata caranya adalah ketika membaca ayat-ayat sajadah, maka mengucapkan kalimat takbir sebelum turun untuk sujud tanpa mengangkat kedua tangan. Yang kedua, melakukan sujud tilawah 1 kali. Dan yang ketiga, langsung bangun dari sujud tanpa duduk istirahat terlebih dulu dengan mengucapkan kalimat takbir tanpa mengangkat kedua tangan. Lantas apa sih hikmah dari pelaksanaan sujud tilawah? Yang pertama, dijauhkan dari godaan setan. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, dari materi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sujud ada 3, yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Dari ketiga sujud itu, setelah kita pelajari, sebaiknya dilaksanakan dan dibiasakan. Lantas, hikmah dari pelaksanaan sujud, yang pertama adalah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, membiasakan diri untuk rendah hati. Dan yang kelima, menumbuhkan perasaan tenang dan percaya diri. Anak-anak sekalian